Teman-teman bisa lihat cara kerjanya. Jadi gagang lengannya ini tertahan ketika dia mau buka, dia tertahan oleh ini. Jangan sampai melebihi 90 derajat tekukan telunjuk kita. Jadi sebelum 90 derajat dia harus sudah lepas. Kalau lebih dari 90 derajat itu nanti akan berpengaruh pada akurasi karena pasti goyang nantinya. Ini perbedaan trigger yang bagus sama yang murah ya. Kalau trigger yang bagus, jadi ketika kita tarik gesekan ini dia mulus. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Dan apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita bahas masalah trigger yang keras dan juga pencetannya ini panjang ya. Trigger yang keras dan kita tekan sampai dalam, sampai jauh, itu kita tidak bisa, trigger ini tidak bisa lepas ya. Banyak teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana cara setting trigger. Ketika kita beli trigger ini nggak bisa langsung normal sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Walaupun trigger itu mahal maupun yang murah, tetap aja trigger itu kasar dan jaraknya ini jauh teman-teman. Jadi kesini sampai kesini dia belum lepas. Nah, pada kesempatan ini kita bahas bagaimana cara kita setting trigger ini supaya nyaman kita gunakan. Dan juga nanti kita bahas ya masalah trigger ini yang bagus yang seperti apa dan harganya berapa. Kemudian penempatan trigger ini, posisi trigger pelatuknya ini nanti seberapa pelatuk ini maksudnya kita pasang supaya kita itu nyaman untuk membidik target. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi trigger biasanya keras. Yang pertama pasti keras, trigger itu keras, kasar, dan juga ininya jauh. Kalau kita tarik pelatuknya ini sampai jauh, dia belum lepas. Oke, langsung aja ya kita bahas. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita lanjutkan bagaimana cara setting trigger supaya trigger ini nyaman kita gunakan. Sudah harganya lumayan, tapi kalau kita gunakan itu kurang nyaman ya. Gimana ya? Langsung aja. Ini perbedaan trigger yang bagus sama yang murah ya. Kalau trigger yang bagus biasanya di atasnya ini stainless mengkilap teman-teman. Jadi perlu diingat teman-teman kalau beli trigger itu, trigger yang bagus itu yang kepalanya ini mengkilap stainless. Biasanya harga kalau di lokal sini 95.000 sampai dengan 150. Tapi kalau trigger yang biasa yang murah 34 atau 30.000 itu ada, cuman dia polos ya. Polos artinya ininya nggak mengkilap, nggak stainless mengkilap begini. Terus yang kedua, trigger yang bagus itu biasanya pernya di tengah. Ini teman-teman, pernya ada di tengah nih. Dia ada per di tengah. Kemudian ada juga yang baut 4 ataupun baut 6. Yang baut 6 ini baut casing ya. Ini trigger yang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman beli trigger, sebaiknya beli yang bagus sekalian, karena ini jaminan presisi juga. Kalau yang murah itu kadang-kadang nggak presisi, di depan sininya ini nggak rata. Itu kemungkinan sangat berpengaruh dengan akurasi nantinya. Oke ya, langsung aja ke pokok permasalahan. Teman-teman itu sering tanya di YouTube ya, komen di YouTube, Bang, itu gimana itu trigger saya keras, apalagi kalau kena beban ya. Ini bebannya ini malah justru lebih keras dan kasar. Oke, kita bahas pertama trigger kasar. Penyebabnya itu di dalamnya ini, atau sebaiknya kita bongkar ya. Jadi teman-teman kalau beli trigger yang ada bautnya ini yang bisa dibongkar ya. Jadi kita gampang untuk settingnya. Ada satu cara kasar. Kalau kasar itu hanya satu cara kita bisa mengatasinya. Oke, langsung kita bongkar dulu. Dan ini kebetulan sudah saya setting ya. Jadi ya saya tunjukkan aja mana yang harus teman-teman kerjakan pada sebuah trigger ini. Oke, pertama yang trigger kasar biasanya dari pabrikan
itu kepalanya ini nggak halus teman-teman. Nah ini nih, yang bagian ini sama sisi sini itu kurang halus. Ini posisinya kan begini ya, lampunya kurang terang ya, bentar. Nah ini terang nih. Nah posisinya itu begini, ini kan ada asnya, teman-teman bisa lihat cara kerjanya. Jadi gagang lengannya ini tertahan ketika dia mau buka, dia tertahan oleh ini, tertahan. Ketika kita buka baru dia lepas bebas, jadi bisa bergerak buka. Oke ya, untuk cara kerjanya sudah. Nah yang bikin kasar itu ininya teman-teman, pada bagian ini harus kita kikir, kita haluskan. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam ini berpengaruh pada jarak bukanya ini ya. Jadi nanti kalau terlalu dalam itu agak kebuka begini. Dan kemudian setelah ini kita haluskan, pada bagian ini juga perlu kita haluskan. Kita lepas dulu. Nah di bagian dalamnya ini, sisi ini dan ini juga kita harus haluskan, karena ini bergesekan teman-teman. Jadi gini, nah posisinya begini nih. Jadi gesekan ini nih yang bikin kasar. Ini harus ketiga sisi ini, 1, 2, dan 3, 4 sisi ini harus benar-benar halus. Jadi sebaiknya dikikir dulu, halus baru kita amplas. Nah itu yang bikin trigger itu kasar. Oke ya. Jadi kalau triggernya itu bisa dibuka begini, itu gampang kita perbaiki. Tapi kalau trigger yang tidak bisa dibuka, seperti trigger saya yang sebelumnya itu trigger impor, harganya mahal, biasanya itu nggak kasar. Kalaupun kasar nanti tinggal dikasih stand plate aja udah cukup. Nah itu masalah kasarnya ya. Jadi ini dibikin benar-benar halus, sisi sini, dan kemudian sisi bagian sini harus dikikir yang sehalus mungkin. Jadi ketika kita tarik gesekan ini dia mulus, nggak ada rasa krek gitu loh biasanya kalau ininya kurang halus. Oke, ini untuk masalah kasarnya sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini trigger yang pertama saya ini. Jadi dia nggak bisa dibuka, bautnya cuma 4, nggak bisa dibuka. Tapi ini ada as pelatuknya di sini. Jadi kita ketok, kita keluarkan asnya, baru pelatuknya ini bisa dilepas. Ini masih bisa diatasi seperti yang tadi ya, cuma yang di sininya itu kita agak susah karena dia terpasang ya, nggak bisa dilepas. Yang bisa dilepas hanya ininya saja, pelatuknya saja. Dan ada satu trigger lagi, yang asnya ini nggak bisa kita lepas. Nah itu susah itu. Kita mau settingnya dengan cara ya cuma kita kasih gemuk aja. Gemuknya mana ya? Nah ini teman-teman, kita buka dulu begini. Nah sebentar, ini nih, kita buka begini, baru dalamnya kita kasih gemuk. Oke ya, untuk trigger kasar untuk kasar dia kita sudah bisa atasi dengan cara kita amplas. Kedua, 4 sisi ya, 4 sisi yang harus diamplas. Ini 1, 2, 2 dan bagian sini 3, 4. Itu harus benar-benar halus. Nah setelah kita amplas baru kita kasih stand plate. Stand plate ini stand plate atau gemuk ya, gemuk yang kental itu apa namanya sih, stand plate lah, pakai stand plate. Nah nanti oleskan stand plate pada bagian ini, bagian sini, kemudian pada giginya juga kasih stand plate juga. Oke, kita lanjutkan masalah trigger kasar. Masalahnya di situ. Jadi cara mengatasinya ya kita kikir ke 4 sisi ini supaya benar-benar mulus. Karena cetakan pabrik pasti nggak mulus. Oke, siap, kita lanjutkan. Kalau sudah terpasang begini teman-teman ya, jadi kasih gemuk yang bagian giginya ini, kemudian yang kita amplas tadi kita kikir, kita amplas, kemudian yang bagian asnya juga kita kasih gemuk. Jadi apapun yang intinya ada gesekan itu kita kasih gemuk. Gemuknya seperti ini.
Oke ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman. Masalah lagi pada trigger ini, jarak ininya terlalu jauh. Jadi ketika kita tekan triggernya ini sampai jauh, triggernya ini belum bisa kebuka. Nah kalau ini kan sudah disetting nih ya, jarak segini dia udah buka tuh. Nah dia udah bisa buka nih. Ini caranya ada dua cara teman-teman untuk mengatasi masalah trigger yang jauh. Itu ada dua cara. Pertama, untuk cara kerja masih berhubungan dengan cara kerjanya tadi ya. Ini kan ketika kita buka, nah ini kan lepas nih, dia bebas. Nah itu caranya biar trigger ini tidak jauh bukanya. Yang bagian di sini dikurangin teman-teman, yang bagian sini tipis saja, pelan-pelan dikurangi sedikit sesuai dengan nanti sedikit kurangi sedikit baru kita coba, kurangi dikit baru kita coba. Jangan kebablasan, nanti kalau kebablasan fatal, karena ini kalau kebablasan triggernya ini nggak bisa dipakai. Itu, jadi ini kan kuncinya terlalu jauh nih, sampai begini, dia masih ngunci. Nah, satu-satunya cara ya kita pangkas bagian sini. Pangkas bagian atas ini kita pangkas, kita sesuaikan pelan-pelan, kita pangkas sedikit, kita coba, pangkas sedikit, kita coba. Nah, itu bisa kita menyesuaikan jarak pencetannya ini biar nggak terlalu jauh. Karena ini sangat berpengaruh ke akurasi ya. Maksudnya gini, walaupun kita pakai red dot misalkan, titik kita pas pada target, tapi begitu ininya jauh, nah itu berpengaruh, nanti kita goyang ya, kita goyang guys, jadi posisi bidikan kita itu jadi berubah. Itu salah satu pengaruh ke akurasinya, bukan masalah akurasi di larinya mata hujan, tapi akurasi masalah goyangnya kita ketika membidik, jadi bergoyang bidikan kita. Oke ya, itu satu cara untuk supaya trigger ini bisa pendek jaraknya. Itu cara yang pertama. Tapi saya sarankan pakai cara ini hati-hati ya, benar-benar teman-teman hati-hati mengurangi ini sedikit demi sedikit aja kita coba. Tapi kalau kebablasan ini fatal masalahnya, ini trigger udah nggak fungsi lagi ya. Dan saya sarannya aja lebih baik teman-teman memakai cara yang kedua. Oke, cara yang kedua supaya trigger ini jaraknya nggak jauh, kita lihat ini teman-teman. Sebelumnya kita lihat ini ya, untuk cara yang kedua. Jadi kan trigger itu begini, untuk pemasangan ya, pemasangannya dulu ya. Pemasangan itu kita paskan dulu tangan begini, di mana nyamannya kita, posisi kita megang hand gripnya ini, kemudian tangan kita begini. Oke, nah gini, tangan kita begini, posisinya. Nah ini, posisi yang tepat, yang nyaman begini, kita megang dulu gripnya, kita posisi begini. Nah ini yang paling nyaman. Jadi nariknya itu gampang. Jangan posisinya, misalkan nih, ini kan udah nyamannya begini nih, segini, berarti kita tariknya begini. Jangan sampai misalkan nyamannya kita di sini, tapi triggernya pelatuknya di sini, jadi susah. Jadi pemasangan antara grip ini sama pelatuknya ini harus benar-benar juga disesuaikan. Itu sebelum kita lanjutkan yang cara yang kedua, jaraknya ini ya. Kemudian posisikan jarak nyaman kita megang hand grip ini, posisi begini. Nah, tekukan tangan kita itu, pokoknya trigger itu bisa lepas, jangan sampai melebihi 90 derajat tekukan telunjuk kita. Jadi sebelum 90 derajat dia harus sudah lepas. Kalau lebih dari 90 derajat itu nanti akan berpengaruh pada akurasi, karena pasti goyang nantinya. Bidikan kita pasti goyang. Jadi posisi begini, telunjuk kita tarik trigger itu ukuran, nah segini udah, dia harusnya udah lepas. Jangan sampai melebihi 90 derajat sudut jari telunjuk kita. Contoh begini, ini posisi ternyamannya megang grip segini, kita posisikan tangan telunjuk begini, nah kita tarik.
harusnya segini udah lepas. Jadi posisi tangan itu belum sampai 90 derajat. 90 derajat. Nah, ini contoh begini. Kita pakai apa ya untuk tanda kalau ini sudah lepas triggernya. Nah, ini aja. Ini kita contohkan. Ini kan belum lepas nih. Coba teman-teman lihat. Nah, dia segini udah lepas. Jadi nyaman teman-teman. Tarik. Nah, lepas. Jadi nggak sampai ke segini. Itu pertama ya. Jadi sebelum kita posisikan antara lubang pegangan dan juga lubang pelatuk, posisi pelatuk, itu kita harus benar-benar ukur senyaman mungkin. Nah, ini jangan sampai melebihi sudut itu, jangan sampai melebihi begini ya. Pokoknya lurus begini, tak. Nah, itu harusnya udah lepas, jadi benar-benar nyaman. Oke, itu untuk penempatannya ya. Kita lanjutkan yang tadi yang masalah panjang ini tadi, panjang tarikannya ini. Yang pertama tadi kan kita pangkas yang bagian ini ya. Itu saya tidak menyarankan, walaupun kalau teman-teman berpengalaman ya, saya tidak menyarankan itu, tapi kalau mau dicoba juga silahkan, tapi pelan-pelan ya, dipangkas sedikit, coba, pangkas sedikit, coba. Nah, untuk cara yang kedua, kita tetap posisi trigger itu sama, kita nggak pangkas, kita tidak memangkas ini, tapi kita memposisikan trigger itu ketika kita pasang yang bawahnya ini, ketika posisi diam, itu sebenarnya trigger itu sudah kepencet sedikit. Paham nggak maksudnya ya? Jadi gini, ini trigger ini sebelum kita pasang di sini, itu sebetulnya trigger ini sudah maju ke depan sini ya. Tapi berhubung ini ada pembatas, lubangnya ini saya batasin, jadi dia nggak bisa maju ke depan penuh. Jadi sedikit agak ketarik ya. Kalau ketika sudah dibawa di sini ya, sedikit agak ditarik. Jadi ibaratnya trigger ini sudah ketarik sedikit, tinggal narik sedikit dia udah kebuka. Nah, itu lebih baik cara ini daripada cara yang pertama kita pangkas. Jadi lebih mudah. Untuk memposisikan ini, kita baut dulu, baru kita posisikan yang bawah ini, lubang yang bawah ini pelan-pelan, supaya benar-benar posisi itu sudah ketarik sedikit ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lepas begini, kalau nggak ada batasnya ini, dia itu maju ke depan, masih jauh. Jadi posisinya di depannya sini, pelatuknya di sini nih. Baru kita ke sini jauh, berarti kan sampai sini beliau baru lepas. Itu cara yang kedua teman-teman ya. Jadi sangat mudah. Posisinya kita tahan. Kalau misalkan teman-teman ini sudah terlanjur dibikin jaraknya itu sampai trigger ini lepas ya, teman-teman bisa ganjal di sini. Di bagian ini kita ganjal agak maju dikit. Nah, segini. Kita ganjal posisi pas diem, netral. Posisi pas trigger diem itu segini. Jadi ketika teman-teman tarik sedikit, dia sudah lepas. Oke, itu cara yang kedua ya. Saya rasa cara yang ini yang paling aman daripada kita harus mengikis atau mengurangi bantalan ini ya. Jadi caranya, misalkan teman-teman sudah terlanjur jadi posisi trigger ini lepasnya segini dan ini jauh banget, nggak bisa lepas, maka teman-teman kita kasih ganjel aja segini ya. Seberapa disesuaikan aja dengan unitnya masing-masing. Oke, nah sebetulnya ini kalau batasnya ini saya lebarin ke depan sini, dia sama, dia akan jauh. Makanya ini saya batasin di sini supaya ketika kita tarik sedikit dia sudah lepas. Oke teman-teman ya, itulah tadi masalah-masalah trigger yang teman-teman sering hadapi dan sudah pasti semuanya teman-teman pasti ngalami triggernya itu kasar dan jaraknya ini terlalu jauh. Dan semua yang saya pasang di sini semua udah saya setting sedemikian rupa, jadi kita nyaman, dipegang pun nyaman, juga tentunya akurasi bisa benar-benar kita bisa memiliki target benar-benar tepat sasaran. Oke, terima kasih teman-teman ya atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video berikutnya. Tetap di GICC Sam Channel.